Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K formasi tahun 2023 ya. Yang mana yang akan kita bahas di sini itu terkait dengan persaingan ketat ya antar pelamar prioritas 3 ya P3K 2023, dua skema final penentu pelamar P3 mendapatkan penempatan P3K Guru 2023. Yang mana kalau kita perhatikan ya, untuk pelamar P3 memang ya jauh lebih banyak sih sebenarnya teman-teman ya ketimbang P2 dan P1 Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu adalah guru honorer negeri, kemudian masa kerja TMT Bapak Ibu itu sebelum Juni 2020, kemudian terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun ke atas, maka Bapak Ibu itu sudah terdaftar sebagai pelamar prioritas 3 yang akan mengikuti tes cat observasi. Nah, otomatis kita bisa menganggap bahwa P3 ini persaingannya ketatnya dan tidak Bapak Ibu ya, persaingannya pasti ketat. Jadi sini kami akan mencoba membahas dua skema final ya, dua skema final penentu pelamar P3 mendapatkan penempatan P3K Guru 2023. Langsung saja Bapak Ibu. Jadi yang pertama di sini Bapak Ibu perlu ketahui bahwa untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 itu sudah sangat jauh berbeda ya dengan seleksi P3K 2022. Yang mana untuk seleksi P3K 2023 sudah tidak ada formasi yang ditetapkan di sekolah, tapi unit penempatan itu berkumpul di Dinas Pendidikan. Yang mana untuk unit penempatan guru honorer nantinya yang akan diangkat menjadi ASN P3K Guru itu semuanya nanti akan didistribusikan melalui pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Makanya jangan heran ketika Bapak Ibu melihat formasi seperti ini, di sini ada nama jabatan, kemudian alokasi P3K, kemudian unit penempatan. Ternyata di sini kita memperhatikan tidak ada nama sekolah penempatan, yang ada itu adalah Dinas Pendidikan. Artinya apa? Artinya bahwa formasi itu berkumpul sepenuhnya di Dinas Pendidikan. Nah, di sini ya. Di sini kita lihat bahwa di sini dikatakan seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya, intinya seperti itu. Nah, jadi nantinya ketika misalkan sudah ada guru yang selesai tes atau sudah ada penempatan, nantinya akan ada distribusi penempatan di sekolah-sekolah yang membutuhkan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah diberikan mandat oleh Kemendikbudristek kepercayaan 100% untuk mengatur terkait dengan penempatan. Makanya di sini dikatakan formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat untuk skemanya, skema penempatan bagi pelamar prioritas 3. Yang pertama itu adalah P3 ini bisa ditempatkan Bapak Ibu ya, bisa ditempatkan apabila formasi dari P1 itu masih ada yang tersisa. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita lihat ya, Provinsi Bengkulu kemarin ajuannya seperti ini, 630 dari 515 P1. Jadi nantinya di sini guru P1 tuntas, berarti masih ada sekitar 100 ya, 100. Nah, kemudian di sini ada formasi untuk selain P1. Jadi nantinya skemanya yaitu setelah penempatan pelamar prioritas 1, maka kita akan melihat di suatu daerah atau kabupaten apakah masih ada formasi yang tersisa setelah penempatan pelamar prioritas 1. Berapa jumlahnya? Kalau misalkan jumlahnya 100, nah 100 formasi inilah yang akan diperebutkan oleh pelamar prioritas 3 setelah pelamar prioritas 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi P2 dulu baru P3. Kalau misalkan masih ada sisa formasi yang disisakan oleh P2, maka anggaplah 50, maka 50 formasi inilah nantinya yang akan diperebutkan oleh pelamar prioritas 3. Melalui apa? Melalui dua tes mekanismenya, yaitu melalui tes cat observasi dan juga melalui mekanisme tes wawancara ya, sama dengan P2. Jadi seperti itu kira-kira ya. Makanya saya katakan bahwa persaingannya itu ketat. Di sini ya kita lihat mekanismenya seperti ini. Jadi misalkan anggaplah awal formasi itu anggaplah 500 ya. Nah, setelah penempatan PG formasi itu tersisa anggaplah 300 ya, 300. Nah, setelah penempatan P2 juga ternyata formasi itu tersisa adalah 150. Nah, 150 inilah nantinya yang akan diperebutkan oleh pelamar P3 ya. Nah, P3 ini jumlahnya banyak Bapak Ibu ya, anggaplah jumlahnya 300. Nah, sedangkan formasi untuk P3 itu tersisa 150 setelah penempatan PG dan setelah tes cat observasi THK2 masih ada formasi untuk guru P3, maka itulah yang akan
diperebutkan. Nah, melalui mekanismenya seperti apa? Ada dua. Yang pertama itu harus mengikuti tes cat observasi ya, tes cat observasi untuk pelamar prioritas 3 Bapak Ibu ya. Setelah itu nanti satu formasi ini akan diperebutkan oleh 3 orang. Nah, akan diperebutkan oleh 3 orang berdasarkan nilai ranking tertinggi. Diperebutkan oleh 3 orang berdasarkan nilai ranking tertinggi Bapak Ibu ya. Di sini untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di sini ya, bisa cek di sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia mekanismenya Bapak Ibu ya. Nah, nantinya P3 ini yang jumlahnya cukup banyak itu akan mengikuti tes cat observasi dengan catatan masih ada formasi yang disisakan setelah penempatan P1 dan P2. Nah, nantinya P3 itu akan dites seperti ini. Tes soalnya itu adalah terkait dengan standar kompetensi guru serta kinerja guru. Nah, setelah itu akan dilihat siapa yang mendapatkan nilai ranking tertinggi. Nah, ketika dilihat nilai ranking tertinggi itu akan disesuaikan dengan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, jika ada ketersediaan kebutuhan di sekolah, maka yang mendapatkan nilai ranking tertinggi ini berhak maju ke tes wawancara di sini ya. Di sini akan maju di bagian sini Bapak Ibu ya, akan mengikuti tes wawancara setelah mendapatkan nilai ranking tertinggi. Berapa orang? Ya, diambil 3 besar ya, 3 besar untuk memperebutkan satu formasi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Misalkan ada formasi itu ada 3 ya, kemudian pelamarnya 50 misalkan, nantinya itu dari 50 ini akan diambil sekitar 9 ya. 9 orang yang memiliki nilai tertinggi. Tujuannya itu adalah untuk memperebutkan 3 formasi yang ada. Karena pelamar 50, formasi cuma 3, maka diambil 9 saja. Karena 3 besar hasil tes cat observasi itu nantinya akan memperebutkan satu formasi Bapak Ibu. Jadi kalau 3 berarti harus 9 ya, 9 yang diambil dari 3 besar untuk memperebutkan satu formasi untuk pelamar prioritas 3. Mekanismenya sama dengan P2, yaitu wajib ikut tes cat observasi. Nah, apakah ketika Bapak Ibu sudah mengikuti tes cat observasi kemudian dinyatakan lulus, apakah nantinya Bapak Ibu langsung diangkat menjadi SNP3K? Tidak Bapak Ibu. Nanti dilihat nilai ranking tertingginya ya. Yang dilihat dulu itu adalah nilai ranking tertingginya di sini. Nah, setelah dilihat nilai ranking tertingginya, baru dan dilihat juga ketersediaan kebutuhan di sekolah ya. Jadi kalau sudah dilihat nilai ranking tertinggi, kemudian ketersediaan kebutuhan sekolah, makanya nantinya akan lanjut lagi di tes wawancara. Nah, tes wawancara inilah menjadi akhir dari perjuangan P3 ya, P2 dan P3 sebenarnya. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu mendapatkan nilai tertinggi di tes wawancara dan masih ada ketersediaan formasi, maka pelamar prioritas 3 itu akan diangkat menjadi ASN P3K guru. Ingat ya, penentuannya itu berdasarkan nilai ranking tertinggi, ketersediaan kebutuhan sekolah, dan mekanisme wawancara. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya terkait dengan informasi ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.